Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian pengagungan kecintaan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, yaitu di Masjid As-Sakinah. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua, memberikan ampunan kepada kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting, yang mana manusia itu amat lalai atau kurang perhatian darinya. Oleh sebab itulah yang demikian seseorang hendak memperhatikan apa yang ada padanya sekarang ini. Senantiasa harus dia memikirkan bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita ini kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang kita tetapkan dari judul, bahwasanya perkara dosa yang paling besar yang diremehkan oleh manusia, ternyata itu adalah perkara yang sangat besarnya. Dan seseorang diperintahkan untuk jauh darinya. Seseorang diperintahkan untuk jauh darinya. Sebenarnya di kesempatan yang berbahagia ini juga kami ingin menyampaikan bahwasanya ada kaidah tentang al-amr wan nahi. Ada kaidah tentang perintah dan larangan. Ini sebenarnya kaidah penting, hanya saja sebagian teman-teman belum hadir. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan sampaikan kaidah penting tersebut. Apa sebabnya daripada perintah tersebut? Awal sekali perintah, kemudian awal sekali larangan, itu akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Karena yang demikian kaidah seperti itu amat penting ya untuk kita mempelajarinya, agar seseorang bisa menjadi tolak ukur pada kehidupannya dari kaidah-kaidah tersebut. Jadi kaidah tersebut itu menopang diri kita untuk menjauhi perkara yang haram dan mengerjakan perkara yang diperintahkan. Seperti itu. Di pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangkaan-prasangkaan, yaitu adzan di sini disebutkan su'udzan. Jauhilah daripada prasangkaan berburuk sangka. Karena berbaik sangka itu bagian daripada tauhid.
adzan atau husnudzan itu bimanzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bimanzilati la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa la tamutunna illa bihusni dzan. Janganlah kalian mati kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan itu kedudukannya sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sekedudukan dengan apa? La ilaha illallah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbaik sangka. Kita dilarang iyajtanibu, jauhilah dari buruk sangka. Apa sebabnya buruk sangka? Fa inna ba'dha dzan itsm, karena dzan itu berburuk sangka adalah dosa. Kenapa kita dosa berburuk sangka? Apa dalilnya? Orang yang melakukan buruk sangka itu adalah dosa. Hah? Ada yang tahu dalilnya? Naam, iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Berhati-hatilah kalian terhadap buruk sangka. Karena buruk sangka itu adalah dustanya daripada kedustaan. Apalagi dalilnya? Dari Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya buruk sangka ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala apa? Siapa yang hafal? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya as-sam', pendengaran, penglihatan, dan hati. Siapa yang berburuk sangka, hatinya atau perbuatannya? Hatinya kan? Maka hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa hussila ma fis sudur. Dan tatkala rahasia-rahasia yang ada dalam hati itu dinampakkan. Maka kita ini semua tidak ada yang selamat. Baik perbuatan secara apa? Yang zahir, yang lahiriah maupun yang batiniah. Semua tidak ada yang selamat. Jangan menyangka bahwasanya apa yang kita sangkakan saat sekarang ini atau yang dahulu-dahulu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertanggungjawaban atau tidak meminta pertanggungjawaban. Pasti Allah meminta pertanggungjawaban itu. Maka berhati-hatilah dari berburuk sangka, karena berburuk sangka ini adalah termasuk apa? Akhlak-akhlak yang jelek. Kenapa kita dilarang berburuk sangka? Apa imbasnya? Imbas dari berburuk sangka itu apa? Dia adalah dosa. Apa imbasnya? Imbasnya apa? Disebutkan ayat setelahnya. Wala tajassasu. Nah, itu sumber daripada tajassas apa? Memata-matai ya. Itu memata-matai sebabnya apa? Buruk sangka. Dia telah buruk sangka ketika dia berseteru kepada saudaranya. Si A mengatakan begini dan begitu, si B juga mengatakan begini dan begitu. Ketika dia telah berseteru, maka setelahnya apa? Dia berburuk sangka. Setelah dia berburuk sangka, dia mencari-cari kesalahan. Diangkat kesalahan tersebut. Diangkat kesalahan tersebut. Iya kan begitu? Setelah dicari-cari kesalahannya, oh ternyata dia punya kekurangan seperti ini. Oh ternyata orang itu hanya pintar bicara saja. Atau orang tersebut hanya pintar main bola. Ya semua kesalahannya dicari. Dia mencari celah, tujuannya apa? Untuk menghancurkan kehormatan saudaranya. Setelah dia mencari-cari kesalahannya, apa yang terjadi? Maka dia menggibahi. Dia menggibahi saudaranya. Dan inilah titik poinnya. Na'udzubillah, apalagi di zaman sekarang ini betapa mudah orang gibah ya. Gibah itu bukan hanya sekedar apa? Sekedar ucapan.
Ghibah itu banyak macamnya. Itu akan kita sebutkan nantinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ghibah itu bisa dengan bentuk tulisan, bisa dengan bentuk gaya jalan, bisa bentuk dengan kedipan mata. Iya kan? Bagaimana ghibah kedipan mata? Ada yang tahu? Hah? Iya, contohnya gini, ghibah yang bentuk kedipan mata. Antum nggak suka temannya antum ini, satu orang. Siapa namanya antum? Hah? Amron. Antum tidak suka Amron. Karena Amron ini banyak makan. Iya kan? Amron ini banyak sekali makannya. Antum tidak suka dia karena sedikit ada makanan di situ habis semuanya. Nggak ada yang kedua. Ini contoh Amronnya. Ini contoh. Setelah antum semua buat acara, Amron datang. Dia datang langsung antum memberikan isyarat dengan kedipan mata. Nah, maksudnya ada dia nih. Nah gitu, itu adalah ghibah. Paham Pak ya? Banyak sekali orang seperti itu. Iya kan? Dia buat acara sama teman-temannya. Tiba-tiba ada tamu tak diundang. Begitu tamu tak diundang itu lengah sedikit, dia mengkode teman-temannya. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Ini adalah perkara duniawiyah. Perkara duniawiyah saja seperti itu gayanya. Apalagi perkara-perkara dalam agamanya. Ini yang sering kita terjadi kan? Atau gaya-gayanya ada orang yang cacat, jalannya kurang sempurna. Maka dengan orang yang cacat itu dia melihat, dia mengolok, kemudian dia memperagakan gaya cacatnya, maka itulah asyaddu ghibah. Ghibah yang paling beratnya, paling kerasnya, karena dia memperagakan gaya-gayanya. Maka ghibah itu bukan hanya sekedar lisan. Ghibah itu bukan hanya sekedar lisan. Dan sebab-sebab ghibah itu ada. Apa sebabnya? Itu ada 12 sebab Pak. Ghibah itu. Di antaranya rif'atul linnafs, itu ingin mengangkat dirinya, mengangkat tinggi-tinggi dirinya. Ada apa lagi namanya? Al-hiqd. Ada dengki, itu nanti akan kita jelaskan. Ada 12 sebab ghibah tersebut. Kalau seseorang bisa menghindari 12 sebab ini, insyaallah dia akan selamat dari ghibah. Dan jarang sekali orang yang terselamatkan dari ghibah. Hampir setiap hari itu adalah makanan pokoknya dan makanan kesukaan dia. Iya. Dia tidak merasa kenyang kecuali dia harus berbicara terhadap saudaranya, membicarakan tentang saudaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan apa? Apa kelanjutannya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sukakah kalian itu memakan daging saudara kalian sementara kalian benci untuk memakan daging bangkai tersebut? Kan tidak ada orang yang makan. Seburuk-buruknya daging bangkai yang dimakan itu apa? Daging bangkai manusia. Karena memang haram untuk dimakan. Apalagi bangkainya lagi. Iya kan? Kalau bangkai-bangkai yang lainnya, binatang-binatang yang halal, boleh saja itu dihalalkan. Bi amri daruruh, pada perkara yang sangat darurat. Namun bangkai manusia ketika dihadapkan sama sekali tidak bisa dimakan karena memang diharamkan. Disentuh saja, digores saja manusia tersebut, itu tidak boleh. Apalagi mau dimakan. Kehidupan seorang manusia ketika dia hidup sama dia kehormatannya ketika dia mati, itu sama. Tidak boleh dilukai, tidak boleh dicela. Sama hukumnya. Hukum orang yang hidup, manusia yang hidup itu sama hukumnya ketika orang yang meninggal. Tidak boleh disakiti. Iya kan? Tidak boleh dikeluarkan darahnya. Ini akan ada adilahnya. Baik dia ketika hidup maupun ketika dia mati. Jadi jasadnya itu tetap dihormati. Itulah seorang muslim. Itulah kehormatan seorang muslim. Banyak kita yang lalai dari ini. Padahal kehormatan seorang muslim itu dia lebih mulia
lebih mulia daripada Ka'bah. Lihat, Ka'bah itu tempat yang mulia ya. Ketika Ka'bah tersebut dihancurkan, tentunya seluruh kaum muslimin itu apa? Marah. Oleh sebab itulah ketika ada seorang kehormatan kaum muslimin dihancurkan, hendaknya seluruh kaum muslimin itu marah. Karena kehormatan kaum muslimin itu lebih mulia daripada apa? Ka'bah itu sendiri. Itu lebih mulia. Insyaallah kita akan sebutkan dalil-dalilnya, mudah-mudahan sempat ya. Karena di pertemuan berikutnya ana mau bahas tentang pentingnya atau mulianya dari perintah tersebut dan larangannya. Kemudian ayat yang pertama diperintahkan, larangan yang pertama yang dilarang ayatnya apa? Kemudian sumber daripada dosa apa sumbernya? Nah, kita kan tidak tahu apa sumber daripada dosa atau dosa yang pertama kali dilakukan, kan tidak tahu kita kan. Nah, itu penting sekali. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, qad ikhtalafa al-ulama fi hadd al-ghibah, fa qala ar-raghib hiya an yadhkura al-insanu 'aiba ghairihi min ghairi mahujin ila dzikri dzalik. Itu adalah ghibah. Berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, sungguh para ulama berselisih tentang definisi ghibah. Jadi pondasi ghibah itu 3 nantinya. Berkata Raghib rahimahullah taala, yaitu seseorang menyebutkan aib orang lain. Ini yang pertama, seseorang menyebutkan aib orang lain tanpa ada kebutuhan untuk menyebutkan aib tersebut. Karena nanti terkadang ada yang diperbolehkan, hal-hal yang diperbolehkan untuk membicarakan aib tersebut biqadri hajah, sesuai dengan kebutuhannya. Ketika dia dizalimi, iya kan? Ketika dia dizalimi, orang yang menzalimi itu mengadu kepada seorang qadhi atau seorang pemimpin atau kepada kawannya yang bisa membantu dia, bahwasanya si fulan itu telah memukulku, si fulan itu yang akhlaknya buruk telah memukulku. Itu diperbolehkan. Tapi batasan itu saja, tidak boleh keluar dari itu. Tidak boleh antum mengatakan si fulan itu telah memukulku, coba lihat anak istrinya compang-camping ke sana. Itu tidak boleh. Coba lihat rumah tangganya, pantas saja begitu. Pantas saja kelakuannya seperti itu, tidak boleh. Ini di luar daripada kebutuhan. Jadi seseorang boleh menyebutkan aib orang yang menzalimi dia dengan catatan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Ini yang pertama. Qala Al-Ghazali rahimahullah taala, Imam Al-Ghazali, haddul ghibah an tadhkura akhaka bima yakrahu walau balaghah. Dia mengatakan ghibah itu definisinya engkau menyebutkan saudaramu terhadap apa yang dia benci. Ya, kita menyebutkan dia tapi sesuatu yang dia membencinya. Seperti contohnya, misalnya dia punya telinga rusak, ya, atau dia tatoan, sudah bertobat, iya kan? Engkau sebutkan, coba lihat itu tangannya bertato, coba tanganmu, kenapa tidak dihapus-hapus itu? Dia kan benci, dia ini sudah orang yang bertobat, terus engkau sebut-sebutkan, ini tidak boleh. Ini dianggap ghibah. Atau orang-orang yang cacat telinganya, disebut-sebutkan telinganya, maka ini tidak dibenarkan. Ini masuk dari definisi ini. Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci, dari apa-apa yang dia membencinya. Ya, kalau kita memiliki aib, kemudian disebut-sebutkan aib tersebut yang kita benci atau sesuatu yang kita benci. Contohnya seseorang itu selalu menceritakan tentang istri kita, kan kita membencinya kan? Apa hubungannya istri saya dengan istri saya dengan kamu? Kan tidak ada hubungannya. Kenapa diceritakan? Lagian juga dia bukan milikmu. Iya kan? Tidak ada hubungannya. Maka yang seperti ini adalah sesuatu yang dibenci. Maka dia masuk dalam definisi tersebut. Kemudian yang ketiga, qala Ibnu Athir rahimahullah taala fi nihayah,
Berkata Ibnu Athir rahimahullah taala dalam kitab An-Nihayah, al-ghibatu an tadhkurul insan fi ghaibatihi bisu'in wa in kana fihi. Ghibah itu bahwasanya engkau menyebutkan seseorang yang orang tersebut berada kejauhan, dia tidak berada di sisimu. Orang tersebut tidak ada. Maksudnya misalnya orang tersebut di luar Makassar atau tidak berada di sisi engkau, atau orang tersebut ada di jalan raya. Nah, itu yang dimaksud, menyebutkan seseorang yang gaib, yang tidak berada di sisinya. Apa yang disebutkan? Kejelekan. Meskipun kejelekan itu ada pada dirinya. Meskipun kejelekan itu ada pada dirinya. Iya kan? Contohnya apa kalau bahasa Makassarnya ini apa? Rusak matanya apa? Picok. Contohnya dia bilang, picok kau ini. Nah, itu tidak boleh. Karena sesuatu yang dia sesuatu kejelekan yang memang ada pada dirinya, tapi itu tidak boleh. Atau dia itu picok ke dia itu yang di sana toh. Nah, itu tidak boleh. Ini contoh kecilnya. Jadi pondasi ghibah itu diperhatikan. Yang pertama, pondasi ghibah itu apa? Dia menyebutkan aib. Itu yang pertama. Aib yang tidak ada kebutuhan untuk menyebutkannya. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya. Menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya, yang ada pada saudaranya itu termasuk padanya. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan kejelekan orang tersebut, yang mana kejelekan orang tersebut memang ada pada dirinya. Yang mana kejelekan orang tersebut ada pada dirinya. Jadi 3 pondasinya. Menyebutkan kejelekan, kemudian menyebutkan aib, kemudian menyebutkan sesuatu yang dibenci. Iya, sesuatu yang dibenci. Inilah 3 pondasinya. Kemudian qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi kitab Al-Adhkar tab'an lil Ghazali. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Adhkar, dia juga mengikuti Imam Ghazali rahimahullah taala. Kata beliau, al-ghibah dzikrul mar'i bima yakrahu sawa'un kana dzalika fi badani atau fi badani syakhsi au dinihi au dunyahu au nafsahu au nafsihi au khuluqihi au khulqihi au khuluqihi au malihi au waladihi au zawjihi au khadimihi au thawbihi wa harakatihi au talaqatihi wa ubusatihi au ghairi dzalik mimma yata'allaqu bihi sawa'un dzakartahu bil lafzi au bi isyarati war rumuz. Imam Nawawi rahimahullah taala itu mengatakan dalam kitabnya, ghibah itu seseorang menyebutkan dari apa-apa yang saudaranya benci terhadapnya. Dari apa-apa yang saudaranya benci terhadapnya. Apakah yang dia sebutkan dari perkara badannya seseorang, misalnya seseorang itu itu badannya bau sekali, tidak pernah mandi 3 hari, contoh ini membabi misal, itu pada badannya dia menyebutkannya, atau terhadap agamanya. Coba kau lihat itu orang celananya celana cingkrang seperti kebanjiran, ini juga ghibah. Sudah ghibah istiza. Dia memperolok agama tersebut. Dan istiza ini dia termasuk min nawaqidil Islam, pembatal keislaman. Iya. Istiza dia termasuk min nawaqidil Islam, pembatal keislaman. Insyaallah kita akan pelajari juga. Iya. Apa dalilnya? Orang yang perolok-olok agama itu bisa batal keislamannya? Apa dalilnya? Wa in sa'altahum
la yaqulunna inna kunna nakhudu wa nal'ab. Iya kan? Apabila engkau bertanya, kenapa engkau mengucapkan hal yang demikian? Kami hanya bercanda dan bersenda gurau. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka Muhammad, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Iya kan? Katakanlah, apakah terhadap Allah dan terhadap ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olokkan? La ta'tadziru, kata Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta ampun, jangan kalian meminta maaf. Sungguh kalian beriman, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Lihat, ayat ini disebutkan oleh para ulama tafsir ayat ini pada waktu Ghazwatut Tabuk, pada perang Tabuk, yaitu mereka menghibur diri mereka dengan istiza, itu memperolok-olok para sahabat. Dia mengatakan, kami tidak pernah melihat orang yang paling besar perutnya dari orang-orang yang penghafal dari kami dan orang-orang penakut, yaitu para sahabat dan rasulnya. Maka turunlah ayat ini. Mereka adalah orang-orang munafik. Lihat, tidak ada seorang pun yang selamat dari perkara-perkara kehidupannya di dunia, apalagi terhadap agamanya, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Lihatlah keadaan orang munafik. Orang munafik itu orang yang terdepan ikut perang. Bahkan mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut perang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf. Toh pada dasarnya mereka tidak selamat dari perkara hal yang demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Padahal mereka itu hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat amalan yang terbesar yang diamalkan. Apa amalan apa? Amalan jihad. Adakah amalan yang paling tingginya selain jihad? Tidak ada amalan yang lebih tinggi selain jihad. Iya kan? Nabi sallallahu menegaskan hal yang demikian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu wa amud as-salah wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Lihat, pokok inti perkara ini adalah Islam. Apa Islam? La ilaha illallah, kalimatus syahadah. Itu pokok daripada agama ini. Kemudian penopang, pondasi seluruh perkara. Apa pondasinya? Iya kan? Ibarat sebuah bangunan. Antum membangun harus ada pondasi toh. Kemudian harus ada tiang. Tidak mungkin tidak ada tiang. Meskipun itu dinding yang ada pada sekarang ini itu adalah tiangnya. Kan ditopang dulu toh. Kemudian nanti ada atapnya. Maka sempurnalah. Itulah paling tertingginya puncaknya. Jadi perkara agama ini diibaratkan sebuah bangunan. Pokok perkaranya, pondasinya adalah Islam. Apa Islam itu? Syahadah. Arkanul Islam al-khamsah, rukun Islam yang 5. Nah, itu dia. Kemudian setelah pondasinya baik, rapi dan tertata dengan rapi sekali, kemudian maka muncul penopangnya, tiang-tiangnya. Apa tiangnya? As-shalah. Kenapa tiangnya salat? Karena salat itu memperbaiki amalan seseorang. Memperbaiki amalan seseorang di dunia wal akhirah. Kalau di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kata para ulama, jika seseorang salat terus menerus dia salat, kemudian dia belum bisa menghindari dari perbuatan keji dan mungkar, pasti ada yang tidak beres dari salatnya. Pasti ada yang tidak beres dari salatnya. Kalau dia masih melakukan kemaksiatan, pasti ada yang tidak beres dari salatnya. Mungkin khusyuknya, mungkin gerakannya, atau mungkin hatinya dia tidak menghadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ruhus shalah, ruhnya salat itu apa?
Al-khusyu' menghadirkan hati. Itu ruhnya salat. Siapa yang tidak menghadirkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah dia akan bisa mencicipi namanya al-khusyu'. Kalau dia tidak bisa menghadirkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah mendapatkan khusyuk dalam salatnya. Dan menghadirkan hati itu termasuk ruh daripada salat. Ruhnya daripada salat itulah khusyuk. Kemudian puncak tertingginya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Jihad. Ada tiangnya, kemudian ada atapnya. Itulah jihad. Itulah paling tertingginya daripada amalan jihad. Nah, jihad ini terbagi menjadi dua. Jihad terbagi menjadi dua. Jihadu bis saif wa jihadu bid da'wah. Jihad dengan mengangkat senjata dan jihad dengan dakwah. Kata para ulama, jihad dengan mengangkat senjata hanya orang-orang yang telaten, orang-orang yang memiliki kemampuan dan orang-orang yang pernah belajar dan berlatih yang bisa melakukannya. Iya kan? Anak kecil mana mungkin anak kecil yang umur 10 tahun disuruh untuk berjihad, itu tidak mungkin. Atau umur 5 tahun itu tidak mungkin disuruh berjihad. Atau orang tua yang tidak memiliki kemampuan, baik daripada kemampuan untuk berperang, kemampuan untuk mengangkat senjata. Iya, kan seperti itu. Dan jihad dengan apa? Yang kedua adalah jihad dengan dakwah. Wa hadza jihad afdhalul jihad. Jihad dengan dakwah ini adalah jihad yang paling afdalnya. Wa huwa jihadu anbiya wa rasul. Jihadnya para anbiya dan rasul. Antum melihat sejarah para rasul terdahulu anbiya, ada enggak mereka disuruh jihad mengangkat senjata? Itu enggak ada sejarahnya. Antum tidak akan mendapatkan sejarah yang demikian. Yang ada mereka adalah dakwah. Dakwatu ilallah. Iya kan? Terakhir jihad itu disuruhkan untuk berjihad Nabi SAW karena dia adalah khatamun nabiyyin. Dia adalah nabi yang terakhir yang mengharuskan manusia harus mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang tidak mengucapkannya maka dia diperangi. Bu'istu bis-saif kata Nabi SAW hatta yaqula la ilaha illallah. Aku diutus untuk mengangkat senjata sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lihat, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah perintah terakhir untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah la ilaha illallah. Tapi syarat jihad ini tidak mudah. Bukan syarat jihad yang dilakukan orang-orang sekarang, tebar bom di mana-mana. Bom bunuh diri itu bukan jihad, itu bunuh diri namanya. Bunuh diri sendiri. Sebarkan bom itu jihad, itu ada syaratnya. Jihad itu memiliki syarat. Kewajiban jihad. Syarat daripada jihad apa? Yang pertama izin dari penguasa. Ada izin dari penguasa. Yang kedua izin dari izin dari orang tua. Enggak akan bisa terlaksana jihad tersebut tanpa dua izin ini. Kalau penguasa mengizinkan, orang tuanya tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Kalau orang tuanya mengizinkan, penguasa tidak mengizinkan, maka tidak boleh juga. Harus terpenuhi syarat ini dulu. Baru muncul syarat-syarat yang lain. Seperti itu. Ini ada syarat asal. Maka oleh sebab itulah ini perlu diperhatikan. Kemudian kita kembali dari permasalahan. Iya, bahwasanya menggibahi daripada apa? Badannya, atau menggibahi menyebutkan kejelekan seseorang pada agamanya, itu tidak boleh. Ada, kita boleh menyebutkan kejelekan seseorang, orang-orang yang menyimpang, tapi pemikirannya, bukan orangnya, itu keliru. Terkadang kita, ketika ada seseorang bermasalah, itu ditahdir habis-habisan. Iya kan? Itu ditahdir habis-habisan.
Ditahdirnya apa? Hanya sekedar oh si fulan bergabung sama si fulan, oh si fulan duduk sama si fulan. Hanya sekedar itu. Tidak tahu apa penyimpangannya. Iya kan? Kenapa tiba-tiba ditahdir orangnya? Yang harusnya kamu mentahdir ada pemikirannya. Adakah pemikirannya menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah? Nah itu. Kalau ada pemikiran yang menyimpang dari usul ahlu sunnah, apa usul ahlu sunnah? Pokok dasar ahlu sunnah itu, dikatakan ahlu sunnah itu apa? Hah? Itu tiga pokok dasarnya, maka dia dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Selain daripada itu, maka tidak ada padanya. Yang pertama apa? Mengikuti Al-Quran. Kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga adalah al-ijma', mengikuti salafus saleh, para sahabat. Dan ijma' tidak mencuri ijma'ul ummah, kesepakatan umat ini. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan tidak menyelisih ijma'ul ummah, kesepakatan umat. Maka siapa yang mengikuti hal yang demikian ini tiga, maka dia dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kalau ada orang mencela-cela antum, ya antum dikatakan bukan ahlus sunnah wal jamaah, atau antum dikatakan ini menyimpang dari Al-Quran, sampaikan mana penyimpangannya. Iya kan? Apa pemikiran apa yang kita bawa? Ya kan harus seperti itu. Baru dia bisa dikatakan orang yang menyimpang, orang yang keluar dari sunnah. Kalau masih korina tiga keadaan ini, maka tidak boleh dikatakan dan tidak boleh dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini banyak yang seperti ini, apalagi di masa-masa sekarang terlalu banyak ribut. Ya, hendaknya yang kita ini sama sekali mungkin babut toharo kita tidak pernah mencicipi bagaimana itu babut toharo, kitabut toharo. Ya, kitabul jihad, kitabul haid, kitabul nikah, kitabus shalah, kitabuz zakat, kitabus shadaqah, itu kan ada semua. Pernah tidak kita mempelajari hal yang demikian? Tidak pernah. Sibuk mengurusi orang lain, sementara dia sendiri jatuh dari perkara yang lebih besar. La haula wala quwata illa billah. Kemudian seseorang itu menyebutkan sesuatu yang dibenci pada orang lain pada perkara dunia. Sepedanya disebutkan itu sepedanya sepeda ontel. Iya kan? Sepedanya apa? Sepeda karatan. Mobilnya mobil hutang, kredit. Itu apa hubungannya? Kamu ini apa hubungannya dengan dia? Dia punya harta, itu apa hubungannya? Apa hubungannya? Itu bajunya, coba lihat bajunya, baju usang. Apa bajunya itu robek-robek? Loh, kalau dia robek bajunya kan urusannya dia. Kalau mau bantu, bantu saja, iya kan? Belikan dia baju baru, bantu dia, tolong dia. Ini kamu tidak punya hubungan dengan dia, terus membicarakan apa yang ada padanya, itu kan tidak cocok. Sangat tidak cocok hal yang demikian. Kemudian membicarakan tentang dirinya, diri orang lain tersebut. Oh, coba lihat dia itu. Dia tidak sukses gara-gara begitu, durhaka sama orang tuanya itu. Apa hubungannya dengan dia tidak sukses dengan yang seperti demikian? Memangnya antum tahu perkara yang gaib? Iya kan enggak? Itu enggak boleh seperti itu. Atau dia menceritakan apa? Khalqihi, yaitu penciptaan dia. Apakah dia kayaknya itu orangnya ganteng itu, tapi ganteng hidungnya pesek. Iya, contohnya. Ganteng tapi hidungnya pesek, ada ya? Atau hitam hidungnya mancung. Si hitam yang ganteng namanya, si putih yang jelek. Iya begitu. Dia menceritakan hal yang begitu tidak dibenarkan. Lihat Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, dia mengatakan dzaka rajulun aswad, itu adalah lelaki hitam. Apa kata Ibnu Sirin? Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni qad tabtahu, atau fa inni qad tabtuhu,
sungguh aku telah menggibahi dia. Hanya dia mengatakan zaka rajulun aswad, itu adalah laki-laki hitam. Dia memahami bahwasanya menyebutkan yang dianggap aib atau dianggap yang tidak disukai oleh saudaranya atau dianggap itu jelek, maka itu dianggap giba. Ini pahamnya ulama, masya Allah. Ketika dia bersalah, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita bersalah senang-senang kemudian cari pembenaran diri, itu tidak benar. Kemudian au khuluqihi, dia berbicara tentang akhlaknya. Nah, akhlaknya ini ganteng-ganteng tapi akhlaknya jelek. Iya, ganteng-ganteng tapi jalannya apa, jalan kayak gitu dia. Ya kan? Atau dia menceritakan apa sih, gayanya saja main bola, contohnya main bola. Gayanya saja bawa bola, bergaya-gaya tapi bolanya ketinggalan di belakang. Nah, ini masuk semuanya. Lah, biarkan dia mau main bola, dia kan olahraga. Ngapain mau diurus? Ini banyak hal-hal yang kecil yang kita banyak terjatuh padanya. Kemudian aumalihi, menceritakan tentang hartanya. Kayaknya ini uang panas dia punya ini. Kenapa cepat sekali habis uangnya? Nah, bagaimana tidak cepat habis uangnya? Kamu sendiri yang minta ditraktir, minta dibelanjakan ini dan itu, ya habislah. Atau waladihi, dia menceritakan tentang anaknya, menceritakan bahwasanya coba lihat bapaknya itu, ibunya cantik, ganteng bapaknya, tapi kenapa kok kayak beda anak ya, beda orang tua, beda anak. Ini orang-orang yang kurang kerjaan semuanya. Benar, apa hubungannya lo kamu ini hubungan dengan orang tersebut, anak itu apa hubungannya? Kamu ceritakan dia, kamu dapat pahala? Enggak, yang didapat adalah dosa. Iya kan? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman dalam Al-Quranul Karim. Apa kata firman Allah Subhanahu Wa Taala? Tentang apa? Manusia itu diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan apa? Kematian dan menciptakan kehidupan. Tujuannya kita hidup itu apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapakah yang paling banyak amalannya? Membicarakan hal-hal yang demikian, menggibai, apakah itu bukan ujian? Ujian. Perkara-perkara kejelekan yang kita lihat, yang kita dapat atau yang kita ditimpa padanya, itu adalah ujian semuanya. Maka melihat seseorang, kita menggibai orang tersebut, mendapatkan ujian, maka kita lihat dia tanpa kita memperolok atau menggibai, itu adalah musibah yang lebih besar lagi. Iya kan? Jeleknya seseorang diciptakan, gantengnya seseorang diciptakan, itu adalah ujian. Hikmahnya apa? Banyak hikmah yang mungkin kalau dia diciptakan dalam keadaan ganteng, mungkin dia sombong. Ya kan, banyak hikmah yang dibalik di belakang tersebut. Nah, ini tujuan kehidupan ini adalah Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah tujuannya apa? Untuk menguji mereka, siapakah yang paling baik amalannya. Maka orang yang berdiam dari hal tersebut, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia menceritakan istrinya tidak ada kaitannya. Istrinya orang saja diceritakan, apalagi kalau yang sudah tidak ada suaminya, janda terus, kayak dia mau nikahi saja, dia cerita terus. Gayanya, aku mau poligami, aku mau ta'addud. Nah, istrimu saja yang satu itu tidak beres, apalagi mau poligami, mau ta'addud. Atau dia bilang, kayaknya itu perempuan itu saya nanti mau ta'addud. Nanti mau ta'addud, kamu saja itu belum menikah, baru mau ta'addud, itu mimpi semua hal yang demikian. Maka yang seperti ini itu kurang bagus. Akhlak seorang muslim, apalagi ahlu sunnah wal jamaah, itu menghindari hal-hal keburukan yang seperti ini.
Berbicaralah yang ada manfaatnya, jangan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Berbicara yang bisa dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdiam dengan yang demikian itu. Demikiannya diamnya pun dia dari hal-hal kejelekan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Bicaranya seorang muslim pahala, diamnya seorang muslim pun pahala. Maka itulah dari keistimewaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menceritakan pembantunya. Banyak ini pembantunya. Apa hubungannya pembantunya? Itu katanya pembantunya dari kampung, ini begini, cantik sekali pembantunya. Ya nikahilah kalau memang tertarik. Jangan dibicarakan saja. Datang kepada tuannya, ya, wahai tuan, saya mau menikahi pembantu, boleh tidak? Ya kalau tidak diterima ya itu urusan dia. Kalau diterima alhamdulillah. Atau membicarakan tentang bajunya, atau membicarakan tentang gerakannya, atau membicarakan tentang perceraian orang lain. Ya perceraian orang lain ini banyak. Coba lihat itu ikhwah, kenapa itu ikhwah lagi bercerai ki? Kenapa dia bercerai? Ya maklumlah ya. Ini apa? Kamu tidak punya hubungan ini tentang orang ini. Urusan dia bercerai tidak, itu urusan dia. Lo kamu ini urusannya memperbaiki diri kamu sendiri. Jangan masuk di ranah orang lain. Masuklah pada diri sendiri. Introspeksi diri sendiri. Muhasabah. Muhasabah lin nafs. Koreksi diri sendiri, jangan koreksi orang lain. Kalau semakin banyak mengoreksi orang lain, semakin banyak dosanya. Benar. Semakin banyak dosanya, dan itulah yang menimbulkan daripada ghibah, namimah, adu domba. Dan itulah yang menimbulkan dari pertengkaran, permusuhan dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang mungkar. Atau dia menceritakan tentang orang itu suka apa? Bermuka masam. Cemberut. Apa kalau bahasa Bugisnya? Cemberut apa? Hah? Mojoki. Itu deh, orang-orang itu suka sekali mojo. Nah, itu seperti itu. Loh kalau dia mojo, biarlah dia mojo sendiri di situ. Antum jangan dekat-dekat dia, dan nanti disemprot masalahnya. Ya mojo, biarkan saja dia mojo, enggak masalah. Jangan diceritakan mojoki lagi, karena anuki lagi, begitu ki lagi. Memang itu, nah suka sekali begini. Dia tanya suka mengganggu. Ini merembet ke yang lain, akhirnya menjadi dosa. Dosanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini kan tidak benar, tidak cocok yang seperti itu. Mojoknya saja kita tidak boleh ceritakan, apalagi kalau yang lainnya. Kemudian selain daripada itu, daripada apa-apa yang berkaitan dengan orang-orang tersebut, dengan orang tersebut. Sama saja engkau menyebutkan dia secara lafaz atau dengan isyarat. Iya. Dengan isyarat, engkau mengisyaratkan. Misalnya ada orang di sana. Nah, ini berhati-hati yang seperti ini. Iya kan? Atau dengan rumus. Rumus itu masuk padanya dengan kedipan mata atau gaya-gaya tubuh. Nah, itu masuk padanya. Baru ini ya. Subhanallah. Ini masih banyak, ini ada ayatnya. Insyaallah mungkin jika selesai dari kitab Adabul Isra, banyak kitab yang harus kita bahas perlahan sedikit demi sedikit agar kita mengerti tentang agama ini. Jangan sampai kita hanya beragama namun tidak mengetahui ternyata ada hal-hal yang bisa merusak daripada amalan kita. Amalan yang kecil yang dianggap orang kecil ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba ghibah. Anak kasih contoh, ghibah itu kita membicarakan orang lain itu gampangnya, gampang sekali. Tapi ternyata apa? Ternyata itu apa? Besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Nabi sallallahu dari hadis Aisyah radhiyallahu an, kata Aisyah radhiyallahu an, yakfika bi Sofia kada wa kada, ya Rasulullah, cukuplah engkau dengan Sofia. Sofia itu istri Nabi yang lainnya. Begini dan begitu. Ya, ini takni qasira, yaitu antara Rasul dan Sofia itu antara tinggi dan pendek. Hanya itu saja dikatakan apa? Aisyah radhiyallahu an. Yaitu Sofia itu pendek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulti kalimatan."
law mujizat fi ma'il bahri lamajazathu. Engkau mengucapkan suatu kalimat, seandainya ucapanmu ini dicampur di dalam air lautan, sungguh air lautan tersebut apa? Merubah rasanya. Dengan ucapan ini bisa merubah rasa air lautan. Ada yang bisa merubah rasa air lautan itu? Tidak ada. Tidak ada yang bisa merubah. Itu menunjukkan betapa mengerikannya ghibah tersebut. Iya, mengerikannya dosa ghibah tersebut. Ghibah itu lebih ngeri daripada zina. Lebih mengerikan daripada zina. Seseorang berzina dengan 22 tukang zina itu lebih besar dosa ghibah. Bukan berarti antum boleh berzina, enggak boleh. Haram hukumnya. Ya, siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia mengatakan ini halal, dia bisa murtad, keluar dari agama, kafir dia. Zina enggak boleh. Hanya saja dikatakan dosa ghibah itu lebih berat daripada zina. Bahkan menzinai orang tua itu lebih ringan dosanya daripada ghibah itu sendiri. Ada enggak orang yang rela yang mau menzinai orang tuanya? Itu enggak ada. Dari seorang kaum muslimin, dari mukminin itu enggak ada. Maka dosanya itu ghibah lebih berat daripada dosa hal yang tersebut. Na'udzubillah. Oleh sebab itulah hendaknya kita dari kaum muslimin itu benar-benar mempelajari agama ini dengan baik, perlahan-lahan memperbaiki diri kita, introspeksi diri sendiri, jangan introspeksi diri orang lain. Belum tentu kita ini lebih baik daripada orang lain. Belum tentu orang lain itu lebih buruk daripada kita. Bisa jadi orang lain itu yang dia banyak diam adalah lebih baik daripada kita. Maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat kita akan kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang ringkas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk beramal dari apa-apa yang telah kita sampaikan. Demikian dari itu akan disebutkan nanti tobat, hukum tobat dari ghibah. Itu ada dua keadaan tobat dari ghibah. Yang pertama, atau ghibah itu ada dua bentuk. Engkau menggibahi apa? Orang yang masih hidup, dan engkau menggibahi orang yang sudah mati. Yang mana lebih berat gibahnya? Menggibahi orang yang sudah meninggal. Maka tobat dari ghibah itu ada dua keadaan. Yang pertama, minta kehalalan padanya. Orang yang digibahi, minta penghalalan padanya. Itu yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang kedua adalah dengan cara dia apa? Mendoakan. Kalau dia tidak mampu untuk meminta kehalalan, maka dia mendoakan orang yang digibahi tersebut. Dia doakan terus. Maka menggibahi orang yang meninggal itu tidak akan mungkin minta kehalalan, kecuali senantiasa mendoakan orang yang meninggal tersebut. Maka berhati-hatilah dari perkara ghibah. Berhati-hati dari perkara ghibah. Itu adalah tobat dari orang-orang yang ghibah. Dia tobatnya adalah tidak mengulanginya lagi, meninggalkan perkara tersebut, kemudian minta penghalalan. Kalau dia tidak mampu, maka dia senantiasa mendoakan. Senantiasa mendoakan orang yang digibahi tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam.